lagi di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Gedung Johor. Sebelum kita mulai, Kak Winda mau nanya dulu nih, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari lagu Tangan Kanan, Tangan Kiri. Kita kembali bernyanyi. Kita buka Kidung Jemaat kita nomor 18 ayat 1 dan 2. Nanti adik-adik di ayat 2-nya bangkit berdiri. Berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Kita akan memasuki ibadah kita pada minggu ini. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin.
Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan guru-guru sekolah minggu, di minggu ini kita akan memasuki pembacaan titah yang ke-5. Titah yang ke-5. Inang yakin adik-adik yang ada di rumah pasti sudah menghafalkan isi dari titah yang ke-5 ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengucapkan isi dari titah yang ke-5. Titah ke-5. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Luar biasa. Nah, adik-adik sudah ingat apa maksud dari isi titah yang ke-5 ini? Karena ini udah sering kan kakak-kakak lupa katanya. Oke, kita akan kembali mengingat isi dari maksud titah yang ke-5. Kita sama-sama mengucapkan ya adik-adik ya dengan kakak guru sekolah minggu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, Tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian isi dari maksud titah yang ke-5 ini, yang selalu mengingatkan kita untuk menghormati, menyayangi, dan menjaga hati orang tua kita. Jangan menimbulkan kemarahan mereka. Mau gitu kan adik-adik, anak-anak yang dipanggil, anak-anak yang dipanggil sudah berkali-kali dipanggil, tidak juga menyahut ataupun menjawab. Oleh karena itu bisa menjadi marah orang tuanya. Nah, dikatakan dari sini jangan menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah menghormati, mengasihi, menuruti, menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita. Tapi bukan hanya kepada orang tua ya adik-adik dan guru sekolah minggu, tapi dikatakan juga kepada pemerintah dan kepada orang yang lebih tua. Kepada pemerintah dan orang yang lebih tua, kita harus juga menunjukkan sikap hormat, taat, tunduk kepada mereka, agar kita menjadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang seturut dengan perintah Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maka setiap anak-anak yang turut taat hormat kepada orang tua akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Umur panjang, sukacita, dan segala sesuatu akan menjadi kebahagiaan di tengah-tengah tempat yang kita tinggali. Oleh karena itu adik-adik, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Kita ambil sikap berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Iya, kita bernyanyi kembali adik-adik. Kita bernyanyi titah ke-5 sekali aja ya. Dan kita bernyanyi sambil berdiri. Supaya lanjut
kepada Tuhan atas segala dosa pelanggaran kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memasuki pembacaan ayat bulanan ataupun ayat hafalan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan isi dari 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari sekali lagi kita sama-sama mengucapkan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian isi dari ayat bulanan kita. Nah, adik-adik, dikatakan tadi ketika Yesus Kristus akan datang, kita hendaknya memiliki sukacita dengan kita menerima kekudusan atas tubuh, jiwa, dan roh kita, sehingga kita tidak didapatinya di dalam keadaan bercacat, tetapi dengan sempurna kita akan didapati oleh Yesus Kristus yang akan datang ke dunia ini. Oleh karena itu adik-adik, kita jangan hanya sibuk memikirkan apa yang kelihatan ini. Jangan hanya sibuk memikirkan baju baru, sepatu baru, pernak-pernik Natal dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana kita mempersiapkan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk menerima kelahiran Yesus Kristus yang menjadi sukacita bagi kita, yang memberikan kelegaan bagi kita, yang memberikan pengharapan bagi kita. Oleh karena itu adik-adik, di dalam ayat bulanan ini memberangkatkan adik-adik sekolah minggu untuk tetap hidup di dalam kekudusan, untuk menjaga hati tidak bercacat. Demikian ayat bulanan kita. Semoga kita menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa untuk menguatkan kita dalam melakukan hukum Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Iya, kita bernyanyi kembali adik-adik dari buku Endes Skala Minggu nomor 120 ayat 2 dan 3, Jonong Bibatata. Nanti ayat ketiga kita berdiri ya. Abadi
mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya adik-adik, sekarang tibalah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi duduk yang tenang ya adik-adik selama mendengarkan firman Tuhan. Jadi persiapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Kakak undang dulu adik-adik berdiri. Kita nyanyi baca kitab suci. Terima kasih ya Tuhan Allah kami untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga pada minggu ini di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu. Engkau Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan, agar kiranya firman yang boleh kami dengar menjadi kekuatan dan sukacita untuk kami boleh melaksanakan setiap tugas kami dan setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak guru sekolah minggu boleh ambil tempat. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Inang yakin dan percaya adik-adik seluruhnya di dalam keadaan sehat dan sukacita. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kabar sukacita pada minggu ini yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat 2. Inang bacakan untuk kita seluruhnya. Begini firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sekali lagi nak bacakan ayat 2-nya ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pasti di masa-masa Natal kita pasti pernah mendengar bagaimana masa kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu ketika manusia pertama itu mendengar hasutan iblis untuk memakan buah yang ada di tengah taman itu, dan dikatakan buah akan pengetahuan itu dimakan oleh manusia, itu dimakan oleh Hawa dan Adam. Nah, dikatakan ketika Allah sudah melarang mereka untuk memakan itu, tetapi mereka lupa dan mereka mengikuti keinginan daging mereka. Nah, dari situlah
dosa itu pun berada di tengah-tengah dunia ini dan berada di dalam hidup manusia. Nah, adik-adik sekolah minggu, oleh karena dosa ini telah menutupi kemuliaan Allah, dan dikatakan dosa ini, kegelapan ini telah menutupi bangsa-bangsa dan bumi ini. Adik-adik sekolah minggu, ketika dosa itu telah tinggal dan menutupi bumi dunia ini, maka dikatakan kegelapan itu telah mengambil sukacita daripada manusia itu. Oleh karena itu, ketika manusia itu tinggal di dalam keberdosaan, apa yang terjadi? Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan, tetapi yang dirasakan adalah bagaimana penderitaan, bagaimana dosa itu menjadi jalan untuk menuju maut. Nah, disinilah kita melihat bahwa ternyata Allah tidak ingin melihat manusia itu tinggal di dalam keberdosaan, tinggal di dalam kegelapan, tinggal di dalam kekelaman. Oleh karena itu dikatakan bahwa akan datang terang Allah ke tengah-tengah dunia ini untuk menyingkapkan, untuk menghapuskan kegelapan dan kekelaman itu. Maka dikatakan di dalam firman Tuhan kita ini bahwa kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Atas siapa? Atas dunia ini, atas seluruh manusia ciptaannya. Oleh karena itu, ketika dulu manusia itu tinggal dalam keberdosaan, terang Tuhan akan menyingkap dan terang Tuhan akan menghapuskan kekelaman, dan dikatakan kegelapan itu akan dihilangkan. Maka dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Inilah kabar sukacita itu adik-adik. Inilah kabar sukacita yang sampai kepada kita pada minggu ini, bahwa terang itu akan hadir, terang itu akan datang, dan terang itu akan tinggal di tengah-tengah kita. Dan tidak lagi kita tinggal di dalam kegelapan, tidak lagi kita tinggal di dalam kekelaman akan dosa itu. Tetapi terang Tuhan akan datang untuk menerangi hidup kita semua. Itulah sukacita yang saat ini disampaikan untuk kita. Maka kabar sukacita itulah adik-adik yang membuat kita merasakan satu pengharapan baru ketika kita tinggal di dalam berbagai tantangan, berbagai rintangan. Terlebih saat ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 yang meresahkan kehidupan kita, yang membuat jiwa kita tertekan. Tetapi firman Tuhan berkata, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bahwa terang Tuhan akan tiba, bahwa akan ada pemulihan, bahwa akan ada kesembuhan, bahwa akan ada jalan keluar dari setiap masalah kita, dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan pemulihan karena terang itu telah tinggal, terang itu telah datang. Maka saat ini sebagai anak-anak terang, kita harus tinggal di dalam terang dan menjadi terang. Itu yang saat ini diinginkan Tuhan kepada kita. Ketika kita sudah menerima terang, tinggallah di dalam terang dan menjadi teranglah di tengah-tengah hidup. Maka dikatakan tadi, bangkitlah, menjadi teranglah. Ini adalah kalimat perintah. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Inilah perintah Tuhan kepada kita untuk bangkit dari keterpurukan, untuk bangkit dari segala masalah dan menjadi teranglah. Anak-anak sekolah minggu HKBP Gedung Jor, bangkit menjadi terang. Demikianlah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Karena kita semua adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak yang disayangi Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini bangkitlah dan menjadi teranglah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang Kau sampaikan kepada kami, mengingatkan kami terang-Mu telah tiba di tengah-tengah dunia ini, di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke tengah-tengah dunia ini
untuk membawa kabar sukacita, kabar keselamatan, dan kabar damai sejahtera. Untuk itu Tuhan, di saat ini kami mengalami berbagai rintangan, tantangan oleh karena pandemi yang masih mewabah hingga saat ini. Tapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau akan memberikan pemulihan dan sukacita oleh karena terang yang telah Engkau sampaikan di dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami, Engkau kuatkan kami untuk kami juga boleh bangkit menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, untuk kami boleh bangkit membawa sukacita di tengah-tengah keluarga kami ataupun dimanapun kami berada. Engkau Tuhan yang menjadi sahabat kami, yang selalu menyayangi kami, yang selalu mengasihi kami, walaupun di tengah-tengah keberdosaan kami yang sering kami mengikuti hawa nafsu kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan selalu memberikan kasih setia-Mu kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan Allah kami memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Kami undang guru sekolah minggu kembali memimpin kita di dalam nyanyian untuk menutup ibadah. Tapi sebelumnya kakak boleh mungkin menyampaikan informasi tentang Natal yang akan kita laksanakan nanti sore. Boleh kami sampaikan kepada kakak guru sekolah minggu. Ya adik-adik, untuk informasi mengenai Natal kita live streaming adik-adik. Kita Natal tanggal 20 Desember 2020 jam 4 sore ya adik-adik, ya jam 4 sore. Jadi kakak harapkan adik-adik sudah siap untuk untuk mengikuti Natal live streamingnya. Oke adik-adik, jangan lupa ya adik-adik, tetap dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke adik-adik, itulah pengumuman kita untuk hari ini. Kita lanjutkan acara ibadah kita. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibel. Jangan lupa kita harus bangkit menjadi anak-anak terang. Nah, sekarang kita kumpulkan persembahan, diberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sang
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan nyala kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Shalom Minggu. adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa besok jam 4